Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qurrata A'yun Dimyati, mahasiswi BK kelas 3B. Di sini saya akan menampilkan video latihan praktek teknik dan keterampilan dasar konseling bagian invitation skill atau keterampilan mengundang, di mana di sini saya sebagai konselor dan teman saya sebagai konseling. Berikut videonya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Rika. Gimana kabarnya Rika? Alhamdulillah baik Bu. Syukur ya kalau baik. Nah kemarin Ibu sudah mendapat impact inform yang sudah Rika isi. Nah terkait sesi konseling hari ini. Nah bagaimana Rika? Apakah sudah bersedia untuk menjalani sesi konseling kali ini? Insya Allah siap bersedia Ibu. Oke ya, siap, bagus. Nah, di sini ada 3 kursi. Jadi silahkan Rika pilih salah satu kursi yang dimana ketika Rika duduk itu merasa nyaman gitu ya ketika proses konseling gitu. Nah, kira-kira dari 3 kursi yang ini Rika akan pilih kursi yang mana? Yang ini Bu. Oke, kalau gitu silahkan duduk ya. Ya Bu, makasih. Oke, sama-sama. Nah, di sini tersisa 2 kursi lagi supaya proses konseling yang kita akan jalani terasa nyaman dan Rika juga nyaman. Kira-kira sebaiknya itu Ibu duduk di kursi yang sebelah mana? Di sini atau di sebelah sini? Di sebelah sini Bu. Oke, baik. Ibu duduk di sebelah sini ya. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya sebelum proses konseling dimulai. Jadi, perkenalkan, nama Ibu Qurrata A'yun Dimyati. Di sini Ibu tuh sebagai konselor dan alhamdulillah ya kita bisa bertemu ya, bisa dipertemukan di sesi konseling kali ini. Nah, tapi kelihatannya Rika seperti ada hal yang dipikirkan atau ada masalah atau bagaimana ini? Iya Bu, lagi ada masalah. Ya masalah dalam kehidupan saya gitu. Ada masalah. Oh gitu. Tapi kelihatannya Rika walaupun ada masalah tapi masih terlihat ceria, ya masih bisa tersenyum ya, bagus ya. Enjoy ya. Ya, Enjoy. Oke. Sebelumnya Ibu boleh tanya? Ya boleh. Ibu mau bertanya nih, bagaimana latar belakang Rika gitu ya? Kalau untuk latar belakang saya ya khususnya pendidikan ya Bu. Kalau untuk pendidikan saya itu kan baru lulus ya. Lulus ya Bu dari UNTAS, baru lulus dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya Bu. Lulus. Nah kan kalau udah lulus tuh ngapain lagi kan selain nyari kerja kan Bu ya. Sampai sekarang tuh saat ini tuh saya tuh lagi nyari kerjaan gitu Bu, lagi nyari lowongan kerja gitu. Seperti itu. Oh, jadi Rika itu istilahnya masih fresh graduate ya, ya, baru lulus dan ya pasti orang-orang yang baru lulus itu pasti tujuannya cari pekerjaan kan ya. Tapi Rika ada kesulitan gitu ya, kamu mencari pekerjaan ya seperti itu. Oke. Nah, Ibu sudah menerima dan mendapatkan intake inform atau formulir konseling yang sudah Rika kirimkan dan isi. Nah, Ibu mau tanya nih, itu formulirnya diisi sama Rika atau sama orang lain? Diisi sendiri Bu. Oh, berarti diisi sendiri ya? Oke, bagus deh. Nah, Ibu juga mau tanya lagi nih. Sebelumnya Rika sudah pernah mengikuti sesi konseling atau belum? Kalau soal itu ya Bu, udah
waktu mungkin waktu di SMA, tapi saya tuh nggak tahu ya itu ya disebut sesi konseling atau enggak ya. Kayak semacam kalau di SMA kan sekonsul gitu, mungkin ke konsul ke guru BK gitu. Soal kan masalah mau kemana nih gitu, nanti kalau udah lulus SMA mau kemana, kuliahnya kan pengen kuliah ya Bu, mau kemana gitu. Mungkin hanya konsul seperti sekadar sharing-sharing lah sama guru BK ya gitu, mungkin seperti itu. Oh iya. Berarti sudah pernah ya? Iya. Ya, tapi Ibu juga di sini mau menjelaskan nih apa itu konseling terlebih dahulu ya. Jadi konseling itu semacam proses bantuan gitu ya, memberikan bantuan untuk menyelesaikan atau mengentaskan masalah gitu ya. Dimana Ibu juga di sini akan memfasilitasi Rika gitu ya, untuk Rika agar menemukan solusi dari masalah yang Rika hadapi gitu. Dan harapannya itu ketika Rika sudah menemukan solusi dari masalah yang Rika hadapi itu, Rika bisa kembali hidup normal gitu. Maksudnya itu jadi Rika itu tidak fokus atau tidak memikirkan lagi masalah tersebut seperti itu. Nah, sebelum sesi konseling dimulai, ada beberapa hal yang harus kita sepakati terlebih dahulu gitu ya. Jadi apapun yang Rika dan Ibu bicarakan atau obrolkan itu bersifat rahasia gitu ya. Jadi hanya kita berdua yang tahu gitu. Tapi kalau ada keluarga, teman, sahabat ataupun orang lain yang ingin tahu, saya ingin meminta izin kepada Rika dan meminta persetujuannya, maksudnya itu kira-kira sejauh mana batasan yang boleh saya kasih tahu gitu, seperti itu. Mungkin hanya Ibu dan saya aja yang tahu gitu, orang lain mah jangan ada yang tahu, jadi hanya Ibu dan saya gitu aja. Oh iya, berarti hanya kita berdua gitu ya. Jadi hanya yang tahu itu hanya kita berdua, jadi rahasia kita berdua ya. Bu. Oke, kalau begitu makasih banyak ya atas kepercayaannya kepada Ibu gitu. Nah, tapi sebelumnya Ibu juga ingin tanya lagi nih, apa ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan nih sebelum melakukan proses konseling kali ini? Mungkin hal yang ingin saya tanyakan ya Bu, mungkin seberapa lama sih Bu waktu seberapa lama proses konseling ini gitu Bu? Jadi durasinya ya? Iya. Oke. Jadi untuk durasi atau berapa lama proses konseling yang akan kita jalani itu sebetulnya terbagi menjadi 4 sesi ya, dimana per sesinya itu membutuhkan waktu 60 sampai 90 menit seperti itu Rika gitu. Jadi lumayan lama gitu ya. Dan ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Tidak Bu. Tidak, berarti tidak. Oke, apakah posisinya sudah nyaman? Udah Bu, udah. Oke, nyaman. Syukur deh. Dan gimana? Sudah terlihat enak dan nyaman gitu kan? Iya, enak ya. Enak dan nyaman. Ya kalau gitu, jadi apa nih yang akan kita selesaikan hari ini dalam proses konseling kali ini? Ya mungkin yang sudah tadi saya sampaikan ya pada Ibu, mungkin ya karena saya ini kan baru fresh graduate ya Bu, baru lulus dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dan pengen cari kerja gitu, belum punya pekerjaan gitu. Saya pengen nyari lowongan pekerjaan gitu. Iya. Jadi begitu ya masalahnya. Tidak ada masalah lain atau hal-hal yang lain ya? Iya, tidak ada Bu, seperti tidak ada. Oke, kalau begitu ya.
itulah video latihan praktek keterampilan dasar konseling bagian invitation skill atau keterampilan mengundang. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.